Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauren Brantas Magenda dari kelas 4C mau mendeskripsikan tentang tugas pelajaran psikologi olahraga. Nah, di psikologi olahraga ini mempunyai arti. Jadi psikologi olahraga itu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam bidang olahraga atau latihan untuk meningkatkan prestasi. Itu kayak di psikologi olahraga. Nah, ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam konteks olahraga dan bagaimana interaksi dari atlet, pelatih, dan lingkungan berpengaruh terhadap prestasi olahraga. Ya, di pelatihnya juga, terus di olahraganya juga, di atletnya juga. Nah, saya mau menjelaskan tiga tema dari psikologi olahraga, yaitu ada faktor yang berkaitan tentang psikologi olahraga, yaitu yang pertama kepribadian dalam psikologi olahraga, motivasi dalam psikologi olahraga, sama percaya diri dalam psikologi olahraga. Nah, yang pertama tuh kepribadian dalam psikologi olahraga ya. Nah, ini kepribadian dari olahraga, yaitu kayak kepribadian penampilan atlet. Jadi atlet tampil, dia juga punya antara kepribadian dan beberapa aspek penampilan atlet. Ada 8 sifat khusus yang sangat erat berhubungan dengan penampilan seorang atlet. Banyak sih, ada 8 juga. Nah, saya mau simpulin dikit aja tentang psikologi kepribadiannya di psikologi olahraga. Nah, ini ada strukturnya. Kalau kepribadian, yang satu, kepribadian adalah jumlah keseluruhan sifat membuat tingkah laku manusia menjadi unik. Jadi berperan juga sih untuk si atlet tampil. Kalau ibaratnya dia ada di demam panggung. Nah, dari demam panggung itu bisa kok latihan kepribadian itu bisa digenjot untuk menghindari demam panggung. Terus dia fashionnya dia juga. Nah, untuk mengerti kepribadian secara umum adalah dengan cara melatih struktur kepribadiannya. Jadi kalau mau tahu, mau mematangkan kepribadian si atlet, dia juga butuh latihan yang keras biar struktur kepribadiannya terbentuk. Nah, ada kiasan dikit nih dari seseorang yang mau mengatakan kalau kepribadian itu sepanjang hidup manusia selalu memakai topeng untuk menutupi kehidupan batiniahnya. Manusia hampir tidak pernah berlaku wajar sesuai dengan hakikat dirinya. Jadi dilatihlah biar sewajarnya lah itu. Nah, itu dari kepribadian dalam psikologi olahraga. Terus yang kedua, motivasi. Dari motivasi ini dalam psikologi olahraga saya mau jelasin dikit aja juga, pengertiannya juga sih, nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama, pengertian motivasi yang berprestasi buat atlet. Jadi motivasi tentang prestasi, ada sangkut pautnya juga untuk olahraga. Nah, di definisi motivasi kan sebuah dorongan atau alasannya. Dia itu mau ngelakuin sesuatu, kalau nggak ada dorongan sulit juga mau wujudin sesuatu yang diinginkan. Terus pendorong semangat yang menimbulkan sesuatu dorongan. Semangat dulu, habis itu kasih kayak penyemangat gitu sih. Ya, contohnya dari dorongan entah apalah, dari pelatihnya atau teman-temannya juga. Terus dari yang terpenting dari dirinya sendiri sih, mau nggak dia berubah, mau nggak dia nangkep apa yang diinginkan. Itu di prestasi. Terus yang pengertian untuk olahraga, fungsi motivasi di olahraga itu, banyak atlet kan yang mencurahkan perhatian dan kesenangan pada olahraga yang mereka geluti. Bahkan tidak sedikit dari mereka atlet tidak sadar bahwa mereka bisa menghabiskan hampir separuh waktu yang hanya ada 24 jam dalam sehari hanya untuk berlatih.
Atlet tersebut melakukan dengan senang hati karena mereka memiliki semangat yang luar biasa. Ya, dari tadi tuh dari dirinya sendiri udah matang, nanti semangatnya kan muncul. Nah, dari hatinya diri sendiri baru dia sosial, kayak tanya ke gini. Kalau dari hatinya sendiri nggak ada semangat, ya kalau dari faktor kanan kiri depan belakang nggak kasih dorongan, ya percuma juga, soalnya di hatinya nggak mau berubah. Jadi penting juga untuk diri sendiri. Nah, ini ada agak panjang dari Need for Achievement, motivasi yang harus dimiliki oleh setiap atlet, yaitu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi disebut juga dengan istilah NACH, Need for Achievement, RIF, dari tahun 2000. Motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk menyelesaikan dan menguasai sesuatu orang, ide, atau standar baru. Motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk menyelesaikan dan menguasai sesuatu dengan sempurna, meningkatkan kebugaran pada tingkat tertinggi, dan berlatih secara maksimal. Dalam kata lain, motivasi berprestasi dalam olahraga sama dengan istilah competition. Motivasi berprestasi adalah hakikat merupakan keinginan, hasrat, kemauan, dan mendorong untuk dapat unggul, yaitu mengungguli prestasi yang pernah dicapainya sendiri atau mengungguli prestasi yang udah dicapai orang lain. Jadi dia berlatih antara dia ingin maju biar nyatain prestasi, atau dia juga pengen lebih tinggi dari prestasi yang seseorang udah ambil. Contohnya dari gelar saya simpulkan ibarat gelar nomor 1 udah tertera namanya siapa. Nah, di situ pun dari itu dia mau ngunggulin prestasi yang orang lain dapat nomor 1 itu. Nah, kan nggak ada habis sebelum nomor 1 kan 0. Nah, dia nggak mau ibaratnya nggak mau di angka 0, tapi mau di angka 1, tapi 1 yang mudah, bukan 1 yang udah lama. Jadi mau di atasnya juga. Gitu sih secara kasarnya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentang percaya diri di psikologi olahraga. Langsung aja deh. Kepercayaan diri dalam olahraga adalah konstruksi sosial kognitif yang dapat translate untuk lebih straight, tergantung pada kerangka acuan temporal yang digunakan. Misalnya, kepercayaan dapat berbeda jika kita yakin. Perkembangan lain adalah pandangan bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh budaya organisasi tertentu serta kekuatan sosial budaya umum sekitarnya. Misalnya, pada waktu olahraga berlangsung akan mendapatkan banyak umpan balik positif dan instruktur yang dapat membantu atlet untuk membangun kepercayaan itu. Berbeda jika tidak ada umpan balik atau bahkan komentar negatif yang dapat merusak kepercayaan dalam olahraga. Di percaya diri ini ada faktor-faktor juga sih. Ada aspek 3 khusus tentang percaya diri dalam olahraga. Yang satu, keyakinan tentang kemauan seseorang untuk melaksanakan keterampilan fisik. Nah, yang kedua, keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan psikologis, kepercayaan untuk menggunakan keterampilan persepsi, pengambilan keputusan, dan kebugaran fisik, dan status pelatih percaya diri dalam satu potensi belajar atau kemampuan untuk meningkatkan keterampilan seseorang. Nah, di sini juga peran pelatih sangat penting untuk pembentukan percaya diri si atlet. Nah, di atlet juga ya kayak yang tadi tuh, kalau di atlet juga nggak mau punya tekad, ya percuma juga si pelatihnya. Nah, dibalik lagi, kalau si atlet punya tekad, pelatihnya nggak mau konsis sama apa yang diinginkan si atlet, ya juga percuma juga si atlet punya keinginan tinggi. Soalnya ya imbang lah, dari si atlet mau, pelatih juga harus ikut mau gitu. Nah, definisinya skala kecil di percaya diri itu, meskipun kita dengar atlet dan pelatih berbicara tentang percaya diri sepanjang waktu, itu bukan istilah yang mudah untuk didefinisikan. Psikologi diri sebagai keyakinan bahwa seseorang akan berhasil dalam melakukan perilaku yang diinginkan. Misalkan perilaku yang diinginkan antara lain menendang tujuan sepak bola, tinggal di sebuah latihan, pulih dari cedera lutut,
atau memukul hamelan. Itu tadi yang bisa saya jabarkan untuk psikologi olahraga, yang kepribadian dalam psikologi olahraga, terus dimotivasi tentang psikologi olahraga, sama yang percaya diri. Terima kasih buat Bapak dosen yang mau melihat, dan maaf kalau ada kata-kata yang belibet sama kata-kata yang kurang pas, maafin ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.